Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime One Piece. Chapter terbaru semakin membuktikan jika Luffy benar-benar berada di level yang berbeda, bahkan jika dibandingkan dengan Roger sekalipun. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya, geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya. Gas. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Ho 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 ho. One Piece chapter 1156 diawali dengan catatan dari editor. Sebelum era kejayaan bajak laut dimulai, beberapa idola mengarungi lautan. Sang narator kemudian mengatakan, pada masa itu, lautan memiliki sosok idola. Diperlihatkan sebuah kota yang baru saja diserang oleh bajak laut. Terdengar teriakan yang menjelaskan jika orang-orang di sana tidak menyerang balik para bajak laut itu. Kemudian diperlihatkan para pria yang tergeletak dengan wajah penuh benjolan, disertai dengan luka. Namun ekspresi wajah mereka malah terlihat bahagia dengan mata membentuk hati. Salah satu pria di sana beralasan jika para bajak laut barusan sangat kuat. Lantas, kalian semua tidak berdaya di hadapan mereka. Bagaimana kita akan hidup setelah ini? Teriak salah satu emak-emak. Bahkan angkatan laut yang berjaga di kota itu pun tak bisa berbuat apapun. Terlihat mata mereka juga berubah menjadi bentuk hati yang dibarengi dengan pernyataan dari narator. Mereka juga telah membuat angkatan laut pusing 7 keliling. Yap, kemudian kita diperlihatkan kapal bajak laut Kuja yang sedang berlayar di lautan. Mereka baru saja merampok satu kota tanpa mendapatkan perlawanan berarti. Ternyata tak berbeda dengan dunia nyata, di mana yang good looking selalu benar. Narator kembali berkata, mereka dikenal sebagai kelompok bajak laut Kuja. Mereka berasal dari negeri wanita yang sangat jarang ditemukan di dunia ini. Sekaligus merupakan kelompok bajak laut yang tangguh, anggun, dan hanya memiliki anggota perempuan. Seorang wanita sedang berjalan di atas kapal, dan dia dikelilingi oleh banyak wanita lain yang terlihat sangat mengagumi kecantikannya. Wanita itu lantas berkata, baik saat tidur maupun terbangun, penampilanku selalu saja seperti ini, benar-benar memuakkan. Akhirnya kita diperlihatkan siapa wanita itu. Dia adalah Ratu Amazon Lily sekaligus kapten kelompok bajak laut Kuja, Gloriosa, kelak dikenal sebagai tetua Nyon. Gloriosa memperlihatkan pose yang sangat menggoda, sembari menegaskan pada dirinya sendiri, dia adalah wanita tercantik di dunia. Gloriosa kembali melanjutkan perkataannya, apa sama sekali tidak ada cara untuk menanggalkan kecantikan ini? Mendengar perkataan ratunya itu, para anak buahnya langsung kelepak-kelepak dan sakau. Mereka pun berkata, Kia, Nona Gloriosa, Anda sungguh anggun. Manisnya keterlaluan banget, saya jadi jatuh hati nih. Otakku terasa seperti dibutakan oleh cahaya. Kalau terlalu sering berdebar, bisa-bisa jantungku copot. Tak berselang lama ada gadis kecil yang menghampiri Gloriosa sembari membawa tumpukan surat dari penggemar sang ratu. Namun Gloriosa lebih fokus ke gunungan kertas yang ada di belakang gadis itu yang ternyata bernama Tritoma. Dia lalu menanyakan tumpukan apa itu sebenarnya. Tritoma menjawab jika tumpukan yang ada di belakang mereka adalah surat penggemar untuk Nona Shaki. Box perkenalan karakter diperlihatkan. Tritoma kelak menjadi Ratu Amazon Lily. Yap, ternyata 3 generasi dari Ratu Amazon Lily pernah berada dalam satu kapal. Gloriosa, Shaki, dan juga Tritoma. Dalam SBS volume ke-109 juga sudah diperlihatkan bagaimana wajah dari Tritoma ketika dia menggantikan Shaki untuk menjadi Ratu Amazon Lily. Gloriosa yang sekarang lebih dikenal sebagai tetua Nyon mengatakan jika Tritoma sudah meninggoy karena penyakit love sickness. Banyak yang mengaitkan Tritoma ini dengan ibunya Luffy. Namun jika Tritoma mati karena penyakit love sickness, itu artinya dia tidak memutuskan untuk pergi keluar dari pulau Amazon Lily untuk bertemu dengan pria yang dia cintai. Hal ini sudah cukup menegaskan jika dia bukanlah istri dari Dragon ataupun ibu dari Luffy. Oda pernah berkata dalam kolom SBS jika ibu Luffy masih hidup.
Jadi jelas bukan Tritoma orangnya. Kembali ke cerita, Gloriosa kesal karena surat penggemar milik Shaki ternyata 100 kali lipat lebih banyak daripada miliknya. Dia pun memasang wajah cemberut dan berkata, "Padahal aku kaptennya kan, kenapa untuknya malah lebih banyak? Hilih, kintil." Ya, bahkan ekspresinya saat marah pun sangat cantik bagaikan permata es, ucap para anak buahnya yang kembali kelepek-kelepek dengan Gloriosa. Bahkan narator sampai menegaskan, benar, sosok idola pada masa itu yang kecantikannya bahkan melampaui Gloriosa adalah Sakuyaku, sang wakil kapten. Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah depan kapal bajak laut Kuja. Salah satu kru memberitahu Gloriosa jika di depan mereka sekarang ada kapal musuh. Gloriosa terkejut, ternyata dia sadar jika di hadapan mereka sekarang adalah kelompok bajak laut Roger. Diperlihatkan kapal bajak laut Roger yang ternyata sudah menggunakan kapal Oro Jackson. Roger menggunakan pengeras suara dan mengatakan agar kelompok bajak laut Kuja untuk segera menyerah. Roger saat itu masih menggunakan topi jeraminya, wajahnya juga masih klimis mirip seperti Ace. Namun anehnya bendera bajak lautnya sudah menggambarkan bulu hidung ikoniknya itu. Roger berkata menggunakan Denenmushi pengeras suara, jika hari ini dia pasti akan merebut Sakuyaku, wakil kapten dari bajak laut Kuja. Mendengar hal itu, Gloriosa langsung berkata dengan nada kesal, "Roger, kau ini benar-benar keras kepala, padahal kau sudah membuatku jatuh hati." Oke, ternyata Gloriosa jatuh cinta kepada Roger. Namun apa yang membuatnya malah bergabung ke dalam bajak laut Rocks dan berakhir dicap sebagai pengkhianat oleh seluruh warga Amazon Lily? Menarik kok. Akhirnya kapal bajak laut Roger dan kapal bajak laut Kuja berdekatan, sehingga seluruh kru bajak laut Roger bisa melompat masuk atas kapal bajak laut Kuja dengan satu tujuan, yaitu untuk merebut Sakuyaku. Tiba-tiba seseorang menendang pintu dek kapal hingga terbuka sembari berkata, "Siapa katamu yang akan kau rebut?" Di mana hal itu membuat Roger terkejut. Para kru bajak laut Kuja lantas berteriak terpesona memanggil nama Sakuyaku. Kru bajak laut Roger termasuk Gaban juga terpesona dengan kemunculan dari Shaki. Bahkan mata mereka juga berubah menjadi bentuk hati. Narator kemudian berkata, seorang berkata bahwa setiap tinju dan tendangan Sakuyaku bisa disamakan dengan sebuah godaan. Kru bajak laut Roger bergegas untuk memberikan bunga pada Sakuyaku. Narator pun kembali berkata, di hadapannya semua bunga akan layu, burung akan lupa caranya berkicau, dan semua orang akan mulai bertikai. Benar saja, sesama kru bajak laut Roger malah saling serang satu sama lain agar tak ada yang bisa mendekati Shaki. Shaki menggoda Gaban dengan memanggil namanya, namun dia langsung menendang tepat di kepalanya. Gaban malah kegirangan dan berkata jika dia langsung melemah ketika Shaki menyebut namanya. Setelah melihat Gaban ditendang, Roger merasa kesal dan berniat untuk menyerang Shaki. Namun Shaki kembali menggoda dengan memanggil nama Roger. Seketika Roger diperlihatkan sudah terjatuh dengan kepala benjol, namun ekspresinya malah terlihat bahagia dengan bola mata berbentuk hati. Roger berkata, "Sialan, aku suka padamu, Sakuyaku." "Fufufu, aku juga menyukaimu, Roger," ucap Shaki yang mencoba kembali ingin menyerang Roger. Narator berkata, para petarung paling tangguh sekalipun takkan berdaya di hadapan kecantikan. Shaki memegang dagu Roger sembari berkata, "Tapi aku tidak akan menjadi milik siapapun." Dia kemudian berdiri dan memerintahkan krunya untuk segera mengangkut seluruh harta karun milik bajak laut Roger. Kembali, kru bajak laut Kuja sangat terpesona ketika mendengar Sakuyaku berbicara. Akhirnya box perkenalan karakternya diperlihatkan. Wakil kapten kelompok bajak laut Kuja, Sakuyaku. Di sisi lain, Gloriosa terlihat memeluk Roger sembari menenangkan Roger karena masih ada dia yang mencintainya. Namun Roger malah kesal dan meminta Gloriosa untuk menyingkir karena dia jadi tidak bisa melihat Shaki. Shaki lalu melihat ke arah relik. Ternyata dia satu-satunya kru Roger yang tidak terpikat dengan Shaki. Shaki lalu bertanya, "Pasti berat sekali bagimu ya, Rei?"
Dengan polosnya, Rayleigh menjawab, "Ya, kapal ini isinya orang bodoh semua." Shaki kemudian mengedipkan matanya ke arah Rayleigh, dan Rayleigh seketika kaget dan wajahnya memerah karena ulah Shaki tersebut. Ketika kru bajak laut Kuja sedang ngelut seluruh barang yang ada di kapal bajak laut Roger, salah satu dari mereka menginformasikan kepada Gloriosa jika ada kapal angkatan laut yang sedang mendekat. Gloriosa langsung berkata, "Angkut barangnya lebih cepat lagi. Jangan sampai ada yang tertinggal meski hanya sepotong roti." Kru Roger benar-benar tak berdaya di hadapan gadis-gadis itu. Mereka sampai meminta belas kasihan untuk menyisakan setidaknya bahan makanan untuk mereka. Dari kejauhan, satu kapal angkatan laut melihat kapal bajak laut Roger dan bajak laut Kuja yang saat ini berada di depan mereka. Seseorang meminta untuk segera mempersiapkan kamera dan cepat mengambil foto, karena foto-foto dari bajak laut Kuja bisa dijual mahal. Namun seseorang yang lain meminta mereka untuk berhenti memotret. Roger juga meminta seluruh krunya untuk segera pergi. Namun Gaban memberitahu Roger jika yang sedang mendekat sekarang adalah kapal milik Garp. Mendengar hal itu, Roger langsung menarik kata-katanya barusan dan berteriak pada seluruh krunya segera bersiap untuk menghabisi mereka. Akhirnya Roger dan Garp muda diperlihatkan dalam satu panel beserta box perkenalan mereka. Bajak laut Goldie Roger, kelak dikenal sebagai Raja Bajak Laut sekaligus ayah dari Ace. Wakil Laksamana Markas Pusat Angkatan Laut, Monkey D. Crab, kelak dikenal sebagai pahlawan Angkatan Laut sekaligus kakek dari Luffy. Bajak laut Kuja langsung berlayar pergi. Mereka tak menyangka jika Grab akan muncul di saat seperti ini. Jika bajak laut Kuja kabur, itu berarti Garp tidak terpesona dengan kecantikan mereka. Garp sama seperti Luffy, mereka berdua tidak terpikat dengan pesona wanita. Berbeda dengan Roger, yang isi otaknya hanya selangkangannya Shaki. Roger dan Garp terlibat dalam bentrokan brutal dengan gelombang besar haki raja. Roger menggunakan pedangnya, sementara Garp menggunakan tinjunya. Garp menggunakan jurus bernama Meteor Fist menuju ke arah kapal bajak laut Roger. Dan Roger membalas dengan serangan baru bernama Wild Soul atau Aramitama dalam bahasa Jepang. Serangan baru mereka terlihat sangat epik dan keduanya saling melukai. Tidak ada langit yang terbelah dari bentrokan tersebut karena kedua serangan tidak bertabrakan. Tapi ada dampak besar disertai gelombang haki yang sangat dahsyat. Narator berkata, Roger, Garp, serta Rox ini adalah masa saat ketiga tokoh yang nantinya dianggap sebagai legenda pada zaman kejayaan bajak laut saling terlibat dalam pertikaian sengit di tengah masa muda mereka. Dilihat dari pertarungan antara Garp dan Roger pada chapter kali ini, sangat jelas jika ini bukanlah kali pertama mereka bentrok satu sama lain. Ketika mendengar Garp yang datang, Roger langsung bersemangat untuk bertarung melawannya. Bahkan dalam flashback Kozuki Oden diperlihatkan jika Roger hanya ingin bertarung melawan Garp ataupun Sengoku. Jika memang Angkatan Laut benar-benar ingin menghentikan mereka. Terlihat di momen perkelahian mereka pada chapter ini, Garp sedikit lebih unggul dari Roger. Kalian bisa lihat betapa lucunya muka dari Roger setelah terkena tinju dari Garp. Namun tetap saja Garp gagal untuk menangkapnya. Pertarungan yang terus terjadi di antara mereka lah yang membuat Garp dan Roger menjadi rival. Namun setelah Roger berhasil pergi ke Laftel, dia mengatakan pada Rayleigh jika suatu hari nanti akan ada sosok yang melampaui mereka. Dan sudah jelas jika sosok itu adalah Luffy, pria yang benar-benar hanya menginginkan kebebasan tanpa terpengaruh oleh pesona wanita yang masih menjadi kelemahan Roger saat itu. Scene kemudian memperlihatkan kapal bajak laut Kuja dibarengi dengan perkataan dari narator. Di sisi lain, kelompok bajak laut Kuja juga begitu terkenal hingga turut menjadi bagian yang tidak terlupakan dalam sejarah pada masa ini. Poster buronan para wanita yang menjadi sosok idola bagi para pria-pria bengis ini dapat dijual dengan harga tinggi. Penguntitan dan pengambilan foto secara diam-diam pun sudah menjadi makanan sehari-hari mereka. Di atas kapal terlihat Gloriosa yang dadanya tiba-tiba terasa sakit. Yap, sudah jelas jika Gloriosa terkena penyakit love sickness setelah dia bertemu dengan Roger.
Itulah alasan kenapa Gloriosa memutuskan untuk pergi meninggalkan bajak laut Kuja dan juga Amazon Lily, sampai-sampai dia dicap sebagai pengkhianat. Selain itu, akan menarik kenapa Gloriosa malah berakhir bergabung dengan bajak laut Trox, dan kemungkinan akan dijelaskan pada chapter selanjutnya. Narator kembali berkata, kelak ketenaran Sakuyaku yang nantinya dijuluki sebagai Maharani bajak laut pun melesat hingga jauh melampaui segala hal yang ada di dunia ini. Dan kemudian berpindah ke Elbaf. Terlihat ada keramaian di depan bar milik Ida. Seorang raksasa menjelaskan jika kapalnya terbalik dan Loki akhirnya tenggelam. Bahkan dia sempat ragu apakah dia ingin menyelamatkannya atau tidak. Raksasa itu kemudian berteriak kepada Harald, "Apa sekarang kau sudah paham betapa buruknya kelakuan Loki selama kau meninggalkan negeri ini?" Harald langsung meminta maaf dan berterima kasih karena dia telah menyelamatkan Loki. Namun Ida langsung memarahi si raksasa pemilik kapal dengan mengatakan seharusnya tanpa pikir panjang dia langsung menyelamatkan Loki. "Memangnya kau mau bertanggung jawab kalau Loki sampai mati?" tambah Ida. Harald mencoba meredam konflik ini dengan mengatakan jika ini memang kesalahan dari Loki karena sudah menaiki kapalnya tanpa izin. "Lantas kenapa? Kalau dia sampai mengabaikan Loki, aku bersumpah akan menenggelamkannya di laut sampai 100 kali, teriak Ida. Loki akhirnya sadar dan berkata jika dia juga tidak minta untuk diselamatkan. Mendengar hal itu, si pemilik kapal semakin kesal dengan sifat yang diperlihatkan oleh Loki. Ida kemudian menghampiri Loki dan mengatakan pasti dia sangat kesepian karena ibunya sudah meninggoy dan ayahnya yang sangat sibuk. Mendengar hal itu, Loki malah membentak Ida dengan menyebutnya nenek tua. Ida hanya tertawa kecil dan menawarkan Loki untuk tinggal di rumahnya bersama dengan Hajrudin. Mendengar ide gila dari Ida, baik Hajrudin dan Loki sama-sama berteriak karena mereka tak sudi dengan hal tersebut. Loki kemudian berkata, "Ida, kau pura-pura berlaga ingin menjadi ibuku, padahal sebenarnya kau hanya ingin tinggal di dalam istana kan? Kau mengincar harta kami ya?" Hajrudin kesal mendengar ibunya diejek dan siap menyerang Loki dengan pedangnya. Harald lalu berkata, "Loki, kau harus bisa membedakan mana hal yang boleh dan tidak boleh dikatakan. Cepat minta maaf. Memangnya kau paham bagaimana perasaan Ida selama ini?" Ida malah tersenyum dan berkata, "Anak laki-laki memang menggemaskan ya." "Ida, kau ini terlalu memanjakan mereka," ucap Harald. Kemudian diperlihatkan seorang gadis raksasa yang menangis sembari berkata, "Aku benci Loki, aku nggak suka bibi Ida dihina seperti ini." "Mato, kau menangis demi diriku. Dunia ini memang penuh dengan kebaikan," ucap Ida. Yap, ternyata gadis kecil ini adalah Mato yang di timeline sekarang menjadi penjaga bar di kedai milik Ida. Pertanyaannya sekarang adalah, di manakah Ida di timeline saat ini? Apakah dia masih hidup? Loki kemudian mulai beryeping. "Aku sudah muak dengan negara ini. Semua orang di sini lemah. Kalian ini lemah seperti kecoa. Aku ingin menjadi sosok yang bebas seperti Rox. Kalian semua pasti senang kalau aku meninggalkan negeri ini kan? Aku juga benci dengan kalian semua." Narator berkata, sejak saat itu setiap kali Rox datang untuk mengajak Harald bergabung dengan kelompoknya, Loki selalu meminta agar diizinkan untuk menaiki kapal mereka, namun keinginannya tidak pernah terkabul. Scene kemudian berpindah ke Pulau Hachinosu beberapa bulan setelah insiden pendudukan Pulau Bajak Laut oleh kelompok Bajak Laut Rox. Terlihat gunung yang berada di tengah Pulau Hachinosu saat ini belum memiliki dua lubang yang menyerupai mata. Seseorang datang ke sana dan berniat untuk bergabung dengan bajak laut Rox. Para bajak laut di sana berkata, "Ya hahaha, silakan saja kalau kau memang punya niat seperti itu. Tapi dia tidak akan mau menemui orang sepertimu." Kelompok bajak laut Rox adalah kumpulan penjahat paling kejam dari seluruh penjuru lautan. Kau lihat gunung batu yang bentuknya seperti ikan itu? Kabarnya markas mereka ada di sana. Kemudian salah satu bajak laut yang lain berkata, "Coba saja pergi ke sana kalau kau memang ingin bertemu mereka.
tak kusangka ada orang yang cukup gila untuk pergi ke sana lewat jalur darat. Biar kudoakan semoga kau bisa sampai di sana. Akhirnya kita diperlihatkan sosok yang sedang mencari bajak laut Rocks. Dia terlihat menggunakan tudung dengan pakaian kimono serta membawa kapak di punggungnya. Namun sosok ini terlihat kecil dan kurus, sehingga para bajak laut di sana mengejeknya dan menganggap dia lemah. Bajak laut itu kemudian menendangnya seraya menyuruhnya untuk segera pergi. Namun tiba-tiba dia terkejut karena ukuran tangan sosok itu membesar hingga seukuran kepalanya. Yap, tubuh pria itu tiba-tiba berukuran jauh lebih besar dari sebelumnya. Dia langsung meremas kepala bajak laut yang tadi menendangnya. Pasti itu adalah kekuatan buah iblis. Buah iblis apa yang memiliki kekuatan seperti itu? Menarik. Box perkenalan karakter pun tertulis. Yakuza Kyo, kelak dikenal sebagai si kapak perak. Kyo adalah pria besar dengan tato besar di dada, mengenakan kimono bergambar kapak, kacamata hitam, dan membawa kapak raksasa di punggungnya. Desain karakternya mirip Zephyr dari One Piece film Z. Bajak laut yang berada di sekitarnya akhirnya terkejut ketika melihat sosok pria itu yang sesungguhnya. Mereka berteriak, "Wah, dia itu kan Kyo, si pembunuh bayaran. Dia itu rivalnya Shiki kan? Kenapa dia bisa ada di sini? Jangan dekati dia kalau kau masih mau hidup." Narator kemudian berkata, melalui Rocks, seorang petarung tangguh memanggil petarung tangguh lainnya. Tiba-tiba bebatuan berjatuhan dari atas gunung yang berada di pusat pulau Hachinosu. Ternyata Rocks sedang membuat 2 lubang di gunung tersebut. Dia pun berkata, "Kalian semua lihat baik-baik. Ternyata tempat ini memang lebih nyaman kalau dilubangi. Kalian semua setuju kan?" Rocks kemudian menjelaskan semua rencananya kepada seluruh krunya. Singkatnya, ada 2 buah iblis yang ingin kuperoleh. Besar kemungkinan salah satunya berada di Elbaf, dan buah itu baru akan menunjukkan kekuatannya jika dimakan oleh Harald. Akhirnya kita diperlihatkan kru baru dari bajak laut Rocks yang belum bergabung ketika mereka pertama kali diperlihatkan di Elbaf. Bajak laut Kapten John. Dia berkata, "Dan setelahnya kita akan pergi mencari Galela kan? Aku sudah tahu legenda tentang mereka sih." Bajak laut Charlotte Linlin kelak dikenal sebagai Big Mom. Dia berkata, "Aku sudah mencoba untuk mencari tahu melalui jaringan informasi yang kumiliki, tapi aku tidak menemukan apapun soal kelompok raksasa yang dibekukan. Seandainya benar-benar ada pun, pasti sekarang mereka sudah menjadi mayat," ucap Newgate. Bajak laut Strausen, partner Linlin, dia berkata, "Itu benar, mustahil mereka bisa hidup lagi." Sepertinya Rocks sudah berulang kali mengatakan tujuannya ini sampai-sampai krunya sudah hafal tentang itu. Dia pun berteriak, "Diam kau, aku sedang membicarakan impianku tahu." Kemungkinan besar 2 buah iblis yang diincar oleh Rocks adalah buah iblis Mythical Zoan Nika yang berada di Elbaf dan dijaga secara turun-temurun oleh kerajaan Elbaf. Mengingat awal mula sejarah mengenai Nika memang berasal dari Elbaf, dan semua raksasa memiliki impian untuk menjadi dewa matahari Nika. Itulah alasan mengapa Rocks yakin jika buah iblis itu bisa mencapai puncak kemampuannya ketika Harald yang memakannya. Lalu buah iblis yang kedua adalah buah iblis Yaminomi. Sangat mencurigakan jika kalian melihat kedua buah iblis ini memiliki desain yang sangat mirip. Bahkan Teach benar-benar sangat menginginkannya, dan tak peduli apabila dia harus menghabisi nakamanya sendiri. Bajak laut Babel, manusia ikan spesies ikan lele. Dia berkata, "Lalu seandainya mereka bisa dihidupkan kembali pun, mereka tidak punya alasan untuk tunduk padamu." Ya, karena itulah kita membutuhkan kekuatan Harald yang merupakan Raja Elbaf di masa kini, jawab Rocks. Bajak laut Kaido kelak dikenal sebagai Raja Kebun Binatang. Dia berkata, "Bukankah kita bisa membuat mereka semua tunduk secara paksa dengan mengandalkan kekuatan? Kita juga hanya perlu menghajar orang bernama Harald itu supaya mau menurut kan?" Mendengar ucapan Kaido, Rocks sangat kesal. Dia langsung menginjak kepala Kaido dan menyuruh si bocah tengik itu untuk diam. Kru yang lain meminta Rocks untuk berhenti. Namun setelahnya Kaido malah ngamuk dan berniat menghajar Rocks. Namun dia ditahan oleh Ganzui.
Vicky sudah bersiap dengan kedua pedangnya jika keributan benar-benar terjadi. Dia pun berkata, "Kita sudah susah payah mendapatkan pulau ini, tahu? Apa sekarang kalian mau membuatnya porak-poranda? Meski aku sudah tahu kalau kelompok dengan anggota seperti ini pasti tidak akan bertahan lama." John lalu berkata, "Itu benar. Bagaimana kalau kita bersabar sebentar sampai bisa mendapatkan lebih banyak harta? Apa kau setuju?" Anak baru bertanduk. Rox kemudian mengancam Kaido. Dia tak akan segan-segan menghabisinya jika dia berani lagi menghina Harald. Rox sudah menganggap Harald sebagai sahabatnya. Dalam dua halaman ganda yang epik, kita diperlihatkan seluruh kru dari bajak laut Rox. Rox kembali berkata, "Dengar baik-baik, kalian semua. Elbaf memegang kunci penting untuk menaklukkan tanah suci. Silakan pergi dari sini sekarang juga jika kalian meragukan hal itu. Saat hari yang ditakdirkan tiba, kalian bebas memilih untuk ikut denganku atau tidak. Tapi bagi yang sudah membulatkan tekad, ikutlah denganku. Akan kuperlihatkan puncak dunia pada kalian." Tutup Rox. Sebagai penutup chapter, kita diperlihatkan gunung di Pulau Hachinosu yang saat ini sudah memiliki dua lubang dan sudah lebih mirip dengan bentuk tengkorak.